Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya calon santri baru Albina? Semoga kalian sehat selalu ya. Insya Allah di video ini kita akan melihat sekaligus memperkenalkan pesantren Albina kepada kalian semua. Pesantren Albina ini terletak di Jalan Raya Pebayuran, Desa Kertasari, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Dengan luas 8 hektar dan diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Dr. Haji Hamzah Has pada tanggal 23 Juni 2004. Berdiri di lahan seluas 8 hektar tentunya memungkinkan banget dong bagi Albina untuk mempunyai fasilitas-fasilitas yang sangat menunjang untuk pendidikan. Kali ini ada yang unik nih. Kalian bisa survei di sekitar Albina secara virtual loh. Pasti kalian penasaran kan apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di Albina? Yuk kita langsung lihat aja. Pertama, kita akan mulai masuk pintu gerbang utama. Nah, ini adalah jalan utama Pondok Albina. Di depan kita akan melihat bundaran 1. Di sebelah kanan bundaran ada masjid yang namanya Masjid Riyadhus Shalihin. Di sini para santri melakukan kegiatan seperti sholat 5 waktu, halaqah Quran, kajian, dan lain sebagainya. Dan di belakang Masjid Riyadhus Shalihin terdapat juga mushola akhwat yang diperuntukkan bagi wali santri yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kita akan menuju kantor pusat administrasi pesantren. Di depan kantor langsung terlihat kampus A yang sangat megah. Itu adalah tempat santri SMP dan SMA Albina belajar. Dalam satu ruang kelas rata-rata diisi oleh 24 sampai 28 santri. Di sana terdapat juga fasilitas untuk santri seperti lab komputer, lab biologi, lab kimia, lab fisika, dan lab bahasa. Kemudian ruang kepala sekolah SMP, ruang kepala sekolah SMA, ruang guru, dan ruang tata usaha. Nah, di sini juga terdapat kantin sekolah dan binamar. Kemudian kita akan melihat asrama atau biasa disebut tempat tidur para santri. Dalam satu kamar dihuni oleh 14 orang santri dan 2 ustadz pendamping yang selalu stay di asrama. Selanjutnya, kita akan menuju tempat asupan gizi atau tempat makan santri. Di sini, biasanya santri makan 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Dan ini yang terbaru dari Albina. Mana Bakery. Albina sudah mempunyai tempat pembuatan roti yang berlokasi di dalam komplek pesantren. Albina juga mempunyai penginapan loh yang bernama Albina Inn. Albina Inn ini diperuntukkan bagi wali santri yang ingin menginap. Fasilitas selanjutnya adalah Gedung Mustakbal. Disinilah tempat berkumpulnya keluarga besar Albina untuk mengadakan sebuah event besar. Untuk kalian yang hobi olahraga, di pesantren ini banyak juga loh fasilitas olahraganya. Ada lapangan sepak bola,
futsal, basket, takraw, voli, panahan, dan juga ada lapangan indoor untuk badminton. Bagi kalian yang ingin belajar berkuda, ada juga loh di Albina tempat belajar, khususnya bagi santri yang ingin belajar berkuda. Kita akan melihat kantor kesantrian dan kantor kesejahteraan. Kantor kesantrian ini sebagai tempat pelayanan santri dalam perizinan dan konsultasi bimbingan konseling. Untuk kantor kesejahteraan digunakan sebagai tempat pendaftaran online bagi santri baru. Ini adalah kampus B. Kampus B ini digunakan sebagai tempat sarana belajar mengajar jenjang TK dan SD. Di sana juga ada perpustakaan pesantren. Di situ banyak koleksi buku agama dan umum sebagai penunjang dan referensi bacaan para santri putra dan putri. Nah, ini adalah ruang klinik, tempat bagi para santri yang membutuhkan pengobatan dan perawatan ketika sedang sakit. Dan studio Albina TV yang diperuntukkan bagi para santri yang ingin belajar broadcasting. Nah, ini bangunan tempat mencuci baju para santri putra. Pondok Albina juga menyediakan perumahan sebagai tempat tinggal untuk para ustadz di Albina. Perumahan itu bernama Perumahan Al-Haramain dan Perumahan Al-Manahil. Dan yang terakhir yaitu lapangan tempat parkir yang bernama Al-Jasadul Wahid. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Albina Putra. Adapun komplek area Albina Putri, lokasinya berada di sebelah komplek Albina Putra. Di sini kita bisa melihat kampus C sebagai tempat sarana belajar mengajar santri putri Albina. Dimulai dari gerbang yang cantik dan indah ini. Nah, di bagian bawah kampus ini digunakan untuk asrama santriwati. Sedangkan di lantai 2 terdapat ruangan kelas yang digunakan sebagai tempat santriwati SMP dan SMA belajar. Untuk mengembangkan potensi para santriwati, Pondok Albina menyediakan beberapa ruang lab, di antaranya lab komputer, lab biologi, lab kimia, dan lab fisika. Adapun untuk ekstrakurikuler, ada tata boga dan tata busana. Wah, cocok banget tuh untuk kamu-kamu santri baru Albina. Kemudian, ruangan ini adalah tempat membaca santri putri atau bisa disebut dengan perpustakaan. Nah, bangunan rumah kayu ini digunakan sebagai kantor untuk para asatidzah. Untuk tempat sholat para santriwati masih dalam proses pembangunan ya. Sebagai penggantinya, mereka sholat di ruang serbaguna untuk sementara waktu. Kalau ini tempat untuk mencuci baju para santri putri. Dan yang terakhir adalah ruang unit kesehatan sekolah atau biasa disebut dengan UKS. Seru kan? Untuk para calon santri baru Albina, yuk mondok di Albina.
Kita tunggu ya.